Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, akuntansi G 2017 akan menjelaskan tentang etika pasar bebas. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan, nama saya Devi Safira Sanria dan dua rekan saya yaitu Friska Sinta Devi dan Ahmad Sultan Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan etika pasar bebas. Sebelum saya menjelaskan etika pasar bebas, saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah suatu tempat di mana harga barang dan jasa disusun secara lengkap dan disetujui oleh para penjual. Ketika dalam melakukan transaksi, para pembeli dan penjual sudah melakukan akad dan tidak ada campur tangan pemerintah. Etika pasar bebas dilihat dari suatu tegaknya sistem ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Ketika sistem ekonomi, politik, dan sosial suatu negara itu menurun, maka menurun pula kegiatan bisnisnya. Ketika sistem ekonomi, politik, sosial di negara itu baik, maka kegiatan bisnis akan menjadi baik, etis, dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Sintia Devi dari akuntansi G 2017. Keuntungan moral pasar bebas. 1. Sistem ekonomi pasar mampu menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Kedua, ada aturan yang jelas dan fair. Dan karena itu etis, aturan ini diberlakukan secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara objektif tunduk dan dapat merusaknya secara terbuka. 3. Pasar memberikan peluang yang optimal kendati belum sempurna bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi mewujudkan kebebasan manusia. Peran pemerintah dalam pasar bebas ada dua. Pertama, efektif, karena jika terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan bertindak secara efektif dan konsekuen untuk membela pihak yang dilanggar dan untuk menegakkan keadilan. Kedua, minimal. Sejauh pasar dapat berjalan dengan sehat dan fair, maka pemerintah tidak akan ikut campur dalamnya. Maka siapa saja yang melanggar aturan di dalam pasar akan ditindak oleh pemerintah secara tegas, dan siapa saja yang dirugikan atas hak dan kepentingannya akan dibela oleh pemerintah tanpa mementingkan status sosial dan ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sultan Fatoni dari akuntansi G 2017. Peran pemerintah dalam pasar bebas. 1. Mengawasi agar akibat eksternal kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. 2. Menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. 3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. 4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. 5. Memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. 6. Campur tangan pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu A. Membuat undang-undang. Undang-undang diperlukan untuk mempertinggi efisien mekanisme pasar, menciptakan sasaran sosial ekonomi, dan menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli. B. Secara langsung melakukan kegiatan ekonomi dengan produk barang publik. C. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal diperlukan masyarakat bahwa pemerintah dapat menetapkan anggaran belanja dan penerimaan negara secara seimbang. Kebijakan moneter diperlukan untuk mengendalikan tingkat harga agar tetap stabil. Akan tetapi pada akhirnya kebijakan moneter adalah peranan uang dalam kegiatan ekonomi.